Qasar ini secara hukum bisa digabungkan, namanya jamak qasar. Melakukan sholat dengan dijamak plus diqasar. Nah ini boleh, ya. Namun kalau kita ingin menjelaskan jamak itu berbeda dengan qasar. Secara praktek jamak dan qasar bisa digabung. Secara praktik boleh digabung. Dan kita sudah jelaskan kemarin bahwa jamak ini kebolehannya lebih luas daripada kebolehan kita mengqasar sholat. Karena menjamak sholat ini bisa dilakukan dengan berbagai macam sebab. Ada banyak sebabnya. Yang pertama bisa disebabkan karena dia musafir. Yang kedua bisa disebabkan karena dia sakit, dengan ketentuan yang kemarin sudah kita jelaskan, ya. Bukan semua sakit kemudian bisa menjamak sholat. Yang ketiga karena hujan, dengan ketentuannya pula. Ada jamak karena hujan. Bukan setiap kali hujan kita menjamak, enggak, ada ketentuannya. Kemudian ada sholat jamak lin nusuk, karena ibadah haji, ya, dengan ketentuannya juga. Kemarin sudah kita singgung. Nah, ini diantara sebab-sebab kita dibolehkan untuk menjamak sholat. Ini khusus jamak, ya, tanpa qasar. Sementara qasar sholat hanya diperbolehkan bagi orang yang musafir saja. Jadi tak karena sakit tadi nggak bisa. Mengqasar karena sakit itu nggak bisa. Mengqasar karena hujan itu nggak bisa. Mengqasar karena nusuk, karena ibadah haji tadi itu nggak bisa. Tapi jamak bisa. Berarti orang yang menjamak sholat karena nusuk, karena ibadah haji, dia hanya menjamak, rokaatnya tetap sama. Zuhur dan asar dijamak, zuhurnya 4 rokaat, asarnya 4 rokaat tanpa qasar. Karena qasar sholat itu hanya boleh pada safar. Jadi kalau orang musafir, baru bisa dia secara praktek menggabungkan dua ibadah ini, menggabungkan jamak dan qasar. Ya, selain itu nggak bisa. Jamak dan qasar hanya bisa digabung saat dia musafir. Tapi kebolehan jamak lainnya seperti sakit tadi itu hanya bisa menjamak saja tanpa qasar. Karena hujan jamak saja tanpa qasar. Karena nusuk jamak saja tanpa qasar. Di mana tadi yang bisa kita menjamak plus mengqasar, digabungkan jamak dan qasar? Kapan, Pak? Ketika kita musafir. Nah, itu syaratnya. Nah, sekarang kita akan jelaskan tentang syurutul qasri, syarat sahnya kita mengqasar sholat. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan faslun, pasal syurutul qasri sab'atun, syarat sahnya mengqasar sholat sab'atun, ada 7. Sebagian kitab malah lebih banyak menyebutkannya. Ada yang menyebutkan 11. Nah, beliau di sini menyebutkan 7 saja. Syurutul qasri, syarat mengqasar sholat itu sab'atun, ada 7. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalatain. Yang pertama safarnya, karena tadi kita katakan qasar ini hanya boleh saat musafir, kan? Selain itu tidak diperbolehkan. Khusus dia hanya pada saat safar saja ini kebolehan mengqasar sholat. Ini rukhsah, keringanan dalam agama, ya, keringanan dalam agama.
Syaratnya yang pertama ayyakuna safaruhu marhalatain, bahwa safar perjalanan yang dia lakukan itu harus minimal mencapai marhalatain, dua marhalah. Apa itu dua marhalah? Ini kan istilah para ulama dalam kitab mereka begitu istilahnya dua marhalah. Ya, dua marhalah itu kalau dikilometerkan berapa? Dulu belum ada hitungan kilometer itu, Pak. Ya, setelah ada hitungan kilometer ini para ulama berapa itu kilometernya. Nah, sebelumnya dua marhalah itu ketika para ulama mengatakan dua marhalah itu maksudnya perjalanan yaumain, masiratu yaumain, perjalanan 2 hari. 2 hari maksudnya apa ini 2 hari? Bukan siang malam, bukan. Ya, perjalanan 2 hari kalau orang misalnya jalannya siang, malam istirahat. Dari pagi sampai ketemu malam dia jalan. Kemudian malam istirahat. Besoknya paginya dia jalan lagi sampai ketemu malam, istirahat lagi. Nah, itu namanya 2 hari. Perjalanan 2 hari. Kalau dia non-stop jalannya, siang malam dia jalan terus tanpa ada istirahat, berarti sehari semalam. Bukan sehari semalam 2 kali, enggak. Jadi 2 hari yang dimaksud di sini masiratu yaumain, perjalanan 2 hari, maksudnya bukan 2 hari 2 malam. Ya, apa maksudnya? 2 hari itu kalau dia jalannya pagi sampai malam, kemudian malam istirahat, berarti dari pagi sampai malam, kemudian istirahat dia malamnya, itu dihitung sehari. Ya, istirahat malam kan, ketemu pagi lagi, jalan lagi dia pagi sampai ketemu malam. Nah, itu namanya 2 hari. Atau kalau dia jalannya malam aja, siang istirahat kan, malam dia jalan. Begitu masuk maghrib dia udah jalan sampai nanti pagi, baru dia istirahat. Malam lagi jalan lagi sampai pagi, baru dia istirahat. Nah, ini perjalanan ini mungkin perjalanan yang di daerah tempat yang panas. Kalau di sana kalau jalan siang itu panasnya bukan main, jadi jalannya malam. Ya. Nah, ini berarti kalau jalannya malam saja berarti ya 2 malam. Perjalanan 2 malam. Kalau dia non-stop pagi dan malam tanpa istirahat, berarti 2 hari maksudnya apa? Siang dan malam. Dengan jalan kaki siang dan malam, atau 2 hari 2 kali siang, atau 2 malam, perjalanan itu dengan jalan kaki. Bisairil aqdam, dengan jalan kaki. Wadabibil asqal, bawa binatang tunggangan. Binatang tunggangannya itu ya kadang dinaiki, kadang dituntun, karena binatang itu tugas utamanya untuk membawa bekal. Karena dia kan kalau bawa bekal kan nggak kuat lah sepanjang jalan itu bawa bekal yang begitu banyak. Jadi bekalnya dibawa di mana? Di binatang tunggangannya. Jadi orang dulu kan begitu. Binatang tunggangan itu dibawain bekal dia, ya kadang dinaikin sama dia, kadang dituntunnya jalan dan begitu. Nah, ini perjalanan ini kalau dihitung itu sehari semalam jalannya, kira-kira berapa kilometer itu dapat, Pak? Perjalanan itu yang disebut namanya masiratu, yang disebut namanya masafatu marhalatain. Jarak tempuh 2 marhalah. Kalau sudah sampai di jarak tempuh itu, maka dia bisa untuk mengqashar sholat. Kalau perjalanannya sampai 2 marhalah. 2 marhalah tadi apa? 2 hari perjalanan, ya, atau sehari semalam. Kilometernya berapa itu? Kilometer ini ya para ulama menghitungnya
Mereka mengatakan itu sekitar 80 km. Namun ada yang mengatakan nggak sampai segitu. Ada pula yang mengatakan lebih dari itu. Lebih dari 80. Nah, cuma yang masyhur yang biasa disebutkan itu biasanya 80 km. 80 km itu dihitung dari mana? Dihitung dari mana ini? 80 km itu. 80 km itu bukan dihitung dari rumahnya, bukan dihitung dari pintu rumahnya, bukan. Tetapi 80 km itu dihitung dari batas wilayah dia berada. Batas wilayah maksudnya batas perkampungan kalau kampung, batas kota kalau kota, batas rumah-rumah warga. Jadi kalau di kampung ini ngelihatnya enak Pak, ya, karena biasanya kalau di kampung itu kan rumah berkelompok-kelompok kan. Ini rumah semua di sini kan, nanti di sana udah nggak ada lagi rumah, hutan, ya kan, habis rumah gitu kan, itu ada hutan atau sawah, kebun. Nah, ini disinilah komplek rumah-rumah semua. Nah, kemudian ketika kita berada di rumah yang paling terakhir, setelah itu udah gak ada lagi rumah, kebun misalnya sawah atau hutan, itulah namanya, istilahnya dalam ilmu fikih namanya umronul balad. Umron al-balad, batas baladnya, batas kampungnya. Nah, jadi batas di sini bukan maksudnya batas wilayah yang dibuat di sistem pemerintahan itu kan, di sini misalnya kan, nah ini batas wilayah Malakasari gitu kan. Nah, itu Malakasari dengan Malakajaya kan nempel Pak. Batasnya itu kan nempel, ya. Nggak ada jedanya kan gitu kan, langsung nempel aja. Nggak tahu pun kita mana batasnya. Pokoknya di sini aja lah. Ya kira-kira di sini ada batasnya. Nah, kadang ada dibuat tubuhnya gitu kan. Kadang nggak ada juga dibuat. Cuman batasnya di sini. Nah, bukan batas yang seperti itu maksudnya. Batas yang memang benar-benar ada pemisah antara kampung dengan kampung yang berikutnya, ada pemisah, dipisah oleh sawah, dipisah oleh kebun. Pokoknya nggak ada bangunan aja di situ. Nah, itu namanya umron al-balad. Kalau di kampung terlihat jelas, enak kita. Kalau di kota kita ini seperti di kita ini kan, susah kita. Sampai ke Bekasi pun masih nyambung rumah ini. Ya, kita jalan coba sampai ke Bekasi sana, rumah ini nggak ada putusnya, nggak ada jeda antara rumah dengan rumah, nggak ada putusnya. Nah, jadi nanti sampai dapat putusnya itulah yang disebut namanya umron al-balad. Kalau kita masuk tol, di mana nanti kita dapat putusnya rumah, ada jeda sekitar 300 hasta. 300 hasta itu sekitar 150 meter. Nah, jadi kalau ada jeda antara rumah yang satu dengan rumah berikutnya 150 meter, nah itu sudah disebut namanya pembatas. Sudah habislah itu. Kalau kampung kita katakan itu batas kampung. Dari situ dihitung ke tempat tujuan kita 80 km. Sudah sampai tidak, jarak tempuhnya 80 km. Dihitung titik nolnya tadi di mana? Di tempat yang disebut namanya umronul balad. Ya, disebut namanya umronul balad. Jadi kalau kita keliling Jakarta ini nggak putus terus ini rumah, ya kita walaupun yang kita lalui sudah lebih dari 80 km tidak disebut namanya safar. Tidak disebut namanya safar, bukan musafir kita. Ya, kalau kita disebut kita musafir dari tempat di mana kita melewati umronul balad tadi, batas kampung tadi, batas rumah-rumah pemukiman warga, dari situ dihitung sampai ke mana kita tuju ada 80 km, baru kita disebut namanya musafir.
Ya, kalau lebih ya, kalau lebih ya sudah berarti. Ya minimal itu 80 km. Makanya kalau perjalanan kita misalnya dari Jakarta ke Semarang, nah, kita perkirakan ya udah lebih sekali itu jaraknya. Dari mulai Umrohul Balad, taruhlah misalnya di tol itu ketika kita jalan ke sana, di mana Umrohul Balad? Ya, habis Bekasi, mana itu Kerawang. Dari Bekasi habis Bekasi ke Karawang itu kan ada jeda, itu banyak sawah-sawah Pak, kan udah mulai banyak sawah itu. Kalau masih di Bekasi ini masih nyambung rumah-rumah warga, tapi nanti udah mau dekat ke Karawang sana, udah mulai terlihat sawah kanan kiri kan. Nah itulah namanya Umrohul Balad. Dari situ sampai ke Semarang itu sudah sampai 80 tidak, udah lebih. Berarti ketika kita melakukan perjalanan ke Semarang, kita disebut namanya musafir. Kapan kita boleh mengqashar sholat? Ya, nggak mesti begitu nyampe kita di Semarang baru kita boleh mengqashar sholat. Tidak, selama perjalanan kita bisa mengqashar sholat, tetapi setelah melewati Umrohul Balad tadi. Bukan dari sini kita mengqashar, bukan. Ya, kita kan musafir ini Pak. Sekarang kita berangkat nih. Ya, ini kita berangkat. Baru nyampe Bekasi, udah masuk waktu Isya. Saya qashar aja di sini, belum bisa. Kenapa? Belum melewati Umrohul Balad. Tapi kalau kita sudah melewati Umrohul Balad sampai di Karawang misalnya, kita jamak dan kita qashar di sana, sudah bisa. Gak mesti harus nunggu nyampe di Semarang. Di perjalanan kita sudah bisa mengqashar sholat. Kalau kita kayak di kampung, begitu misalnya keluar kita dari rumah kita, itu rumah yang terakhir, rumah yang paling ujung, misalnya kan? Ya begitu, berarti begitu kita keluar rumah, karena rumah kita itu rumah yang paling akhir, paling ujung, ya langsung kita bisa menjamak mengqashar sholat di sana. Artinya kita sudah melewati batas kampung kita. Jelas kan? Kalau posisinya seperti di kota ini ya nunggu habis nanti rumah, seperti tadi kita katakan, kita contohkan misalnya di Karawang, baru kita bisa menjamak dan mengqashar sholat di sana. Ini syarat yang pertama, bisa kita mengqashar sholat kalau jarak tempuhnya minimal berapa tadi? 2 marhalah. 2 marhalah itu perjalanan sehari semalam dengan jalan kaki. Jarak kilometernya diperkirakan sekitar 80 km. Tapi dihitung dari mana? Dari tempat yang disebut istilahnya Umrohul Balad, ya, tempat batas akhir pemukiman warga. Kalau kurang dari itu berarti belum bisa untuk mengqashar sholat. Begitu juga dengan jamak, belum bisa untuk menjamak sholat. Dalam perjalanan ini sudah sampai 2 marhalah, 80 km atau bahkan lebih. Mana sebaiknya kita mengqashar atau kita sholatnya penuh? Kita jamak atau sholatnya di waktu masing-masing, mana yang lebih baik Pak? Mana yang lebih baik? Ya, para ulama mengatakan kalau perjalanannya sudah sampai 3 marhalah, tadi kan 2 marhalah, ini 3 marhalah berarti lebih jauh lagi, kan? Kalau perjalanannya sudah sampai 3 marhalah, maka yang lebih baik adalah mengqasharnya. Ya, al-afdal in balagha safaruhu salasa marahil, al-qasr afdal. Mengqashar salat itu lebih afdal. Ya, kalau safarnya sudah sampai 3 marhalah. Tapi kalau masih 2 marhalah, ya boleh dia mengqashar. Tapi yang afdal mana? Yang afdal itmam, melakukan sholat sempurna.
Kalau 4 rakaat ya 4 rakaat dia lakukan sempurna. Tapi sudah boleh, secara bolehnya boleh gitu kan. Dia mau berpilih nih, qashar atau tidak, qashar atau sempurna gitu kan. Nah, mana ini? Kalau masih 2 marhalah, dia boleh mengqashar, tapi yang lebih baik sempurna. Namun kalau sudah sampai 3 marhalah, al-qasru afdal, mengqashar itu lebih baik. Sekalipun perjalanan itu ditempuh dalam waktu yang singkat. Nah, di sini para ulama menjelaskan walau qata'a hadhihi al-masafata fi lahzah, sekalipun jarak tempuh yang jauh itu 80 km atau bahkan lebih itu ditempuh dalam waktu lahzah, hanya sebentar, ya 1 menit atau bahkan kurang dari 1 menit sudah nyampe dia di sana. Ini gimana nih contohnya? Pesawat aja nggak sekencang itu, Pak. Ya, dari sini dia ke Makkah misalnya, berapa kilometer itu, Pak? Ya, jauh sekali. Tapi dia bisa sampai ke sana bilahzah, hanya sebentar aja, 1 menit atau bahkan kurang dari 1 menit. Ini melebihi dari kecepatan pesawat. Pesawat aja ke sana berapa jam, Pak? Pesawat yang langsung itu aja 9 jam kan? Ya, naik Garuda 9 jam. Nah, itu yang langsung. Ini nggak sampai 1 menit dia udah nyampe. Seperti siapa itu? Dikauni min ahlil khatwah. Ada para ulama, ada para wali Allah yang mereka diberi kemuliaan oleh Allah. Mereka disebut namanya ahlul khatwah, orang-orang yang langkahnya panjang. Jadi sekali langkah nyampe. Itu diantara karomah para wali. Itu ada yang seperti itu. Sekali langkah nyampe. Sekalipun misalnya dia min ahlil khatwah, sekali langkah nyampe, bolehkah dia menjamak dan mengqashar salat? Boleh. Kalau jaraknya sudah seperti itu, sudah sampai tadi 2 marhalah 80 km dari sini ke Surabaya itu kan, iya, 1 langkah berapa? Nggak sampai 1 menit kan, Pak? Berapa detik itu dia langkah? Melangkah dia udah nyampe dia di sana, di Surabaya. Walaupun seperti itu, secara hukum kalau dia mengqashar salat sudah boleh. Kayaknya kalau kita naik pesawat ya, kita berangkat zuhur dari Jakarta, nyampe di Surabaya juga belum masuk waktu asar misalnya kan, masih zuhur di sana. Bolehkah kita menjamahnya? Boleh saja, sah. Walaupun perjalanannya cuma sebentar. Nah, yang penting tadi masafahnya, jarak tempuhnya itu sudah mencukupi. Yang kedua, wa ayyakuna mubahan, safar yang tadi yang sudah memenuhi syarat tadi 80 km minimal, ayyakuna mubahan, safar tersebut adalah safar yang mubah. Maksud safar mubah di sini ma yuqabilul haram, yang bukan haram itu maksudnya. Bukan yang mubah, kalau yang sunnah berarti enggak. Karena safar ini juga ada hukum-hukumnya. Ada safar yang wajib, ada safar yang sunnah, ada safar yang mubah, ada safar yang haram. Nah, jadi maksud beliau ketika para ulama mengatakan ayyakuna safaruhu mubahan, safarnya adalah safar yang mubah. Maksud mubah di sini bukan mubah yang kita pahami, dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berdosa, dilakukan tidak berpahala. Bukan mubah itu maksudnya. Mubah yang dimaksud di sini ma yuqabilul haram, sesuatu yang bukan haram. Artinya safarnya yang penting bukan safar yang haram. Seperti safar yang wajib. Safar wajib itu seperti apa? Seperti safaril haji, orang yang musafir untuk melakukan ibadah haji yang wajib. Nah, itu namanya safar wajib. Perjalanannya perjalanan wajib untuk melakukan ibadah yang wajib. Safar untuk menyambung silaturahim termasuk wajib.
dia melakukan itu. Jika dia tidak melakukannya akan terputus hubungan silaturahmi. Wajib dia lakukan perjalanan yang wajib, untuk melakukan yang wajib. Perjalanan untuk membayar hutang. Bayar hutang apa hukumnya, Pak? Wajib. Wajib dia melakukan perjalanan ke sana untuk bayar hutangnya. Ini enggak. Malah dia yang didatangin, Pak. Bukan dia yang pergi ke sana bayar hutang, malah dia yang didatangin, dicari-cari malah. Ya, di telepon enggak diangkat, di WA enggak dibaca, ya, didatangin ke rumah enggak ada orangnya. Nauzubillah. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Ada yang seperti itu. Nauzubillah. Nauzubillah. Itu dosa besar. Ya, itu dosa besar. Hati-hati itu yang seperti itu. Kadang sudah menjadi tabiat bagi sebagian orang. Nauzubillah, hati-hati akan azab Allah. Ya, kita peringatkan itu. Nah, ini yang melalui media online ini juga yang mendengar, ya, hati-hati, ingat hutang itu wajib dibayar. Tidak membayar hutang padahal sudah jatuh tempo, bisa dia membayarnya, jatuh dalam dosa besar. Ya, terkadang sudah menjadi tabiat yang seperti itu, Pak. Susah dia baginya, berat dia untuk bayar. Ya, hati-hati, itu bisa menjadi sebab dia su'ul khatimah. Ya, itu bisa menjadi penyebab dia mati su'ul khatimah. Hanya gara-gara 1 juta su'ul khatimah. Hanya gara-gara 5 juta su'ul khatimah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, kembali kita safar yang tadi, safarnya mubah artinya bukan safar yang haram. Safar yang haram itu seperti apa? Safar dia untuk membunuh orang, misalnya. Dia melakukan perjalanan jauh untuk apa? Membegal, mencuri, merampok. Kadang orang itu nggak mau dia mencuri di kampung sendiri, kan itu, Pak? Mereka begitu, malu dia di kampung sendiri, nggak mau dia berbuat jahat. Di kampung sendiri terlihat dia orang yang baik, suka membantu orang. Tapi di kampung orang, nah dialah raja jalanan di sana, dialah mafianya di sana, gitu kan? Nah, dia melakukan perjalanan jauh itu untuk apa? Untuk berbuat dosa, untuk berbuat haram, untuk melakukan zina misalnya. Nah, ini safarnya ini adalah safar haram. Safar yang haram tidak bisa menjama atau mengqashar salat. Kalau safarnya safar haram. Nah, kalau misalnya safarnya haram, tapi di tengah jalan dia taubat. Tadinya dia mau bunuh orang, pergi dia ke kampung orang sana, mau membunuh orang, tapi di tengah jalan dia taubat. Ya, apakah setelah itu dia bisa menjamak dan mengqashar salat? Jawabannya bisa. Setelah dia taubat, dia bisa menjamak dan mengqashar salat selama dia di perjalanan. Tapi kalau tidak, ya dia safarnya itu safar yang haram, berarti selama perjalanan itu dia tidak bisa menjamak dan mengqashar salat. Apa hukumnya safar melakukan perjalanan dengan niat untuk ziarah kubur, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Muslim di Indonesia ini? Ya, banyak mereka yang melakukan ziarah kubur ke makam para wali, kan, Pak? Ziarah Wali Songo, ya, ziarah ke Gunung Jati, ya, yang agak dekat dari kita, ziarah ke Kudus. Itu gimana itu melakukan ziarah sampai ke Madura sana, ziarah ke Bangkalan. Ya, itu bagaimana itu? Perjalanan seperti itu termasuk perjalanan haram atau perjalanan sunnah atau perjalanan wajib atau perjalanan mubah? Ya, jawabannya itu bukan perjalanan yang haram. Melakukan ziarah kubur dengan melakukan perjalanan, ya, itu bukan perjalanan yang haram, termasuk perjalanan yang sunnah. Apalagi kemudian melakukan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perjalanan sunnah. Hati-hati, Pak. Saya tegaskan ini kenapa? Karena di sana ada sebagian orang yang beranggapan bahwa safar melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur itu hukumnya safar yang haram katanya.
Kalau safarnya safar haram berarti tidak bisa menjamak dan mengqashar sholat. Kata mereka begitu. Ada di kitab-kitab mereka. Ya, ada di kitab-kitab mereka katakan begitu. Bahkan mereka berani mengatakan hal itu terhadap makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata mereka, kalau mau ke Madinah jangan diniatkan dari sini untuk ziarah kubur Nabi, jangan katanya. Kalau kita niatkan dari sini kita ke Madinah mau ziarah kubur, safarnya safar maksiat, safarnya safar dosa, nggak boleh kita nanti menjamak dan mengqashar sholat. Kata mereka gitu, berdosa kita. Jadi kalau kita ke Madinah itu niatkan mau mengunjungi masjid. Setelah itu di sana, kalau udah nyampe di sana mau ziarah ya silakan. Mau enggak ya silakan, terserah dia, katanya begitu. Ini pernyataan ini tidak tepat. Pernyataan ini enggak benar. Ya. Sahabat Bilal bin Rabah melakukan perjalanan jauh dari Syam ke Madinah untuk ziarah makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perjalanan itu perjalanan sunnah, bisa kita menjamak dan mengqashar sholat. Yang tidak bisa tadi perjalanan yang haram. Perjalanan yang mubah itu seperti apa? Ya seperti perjalanan wisata, jalan-jalan. Nah itu juga bisa kita menjamak dan mengqashar sholat. Mau ke Lembang kita pakai. Ya, mau kemana lagi? Mau ke Malang, jalan-jalan, mau petik apel. Ya sampai di sana malah belinya bukan mau mati. Kemudian syaratnya lagi wal ilmu bi jawazil qasr. Kemudian harus ada ilmu, artinya dia tahu bahwa mengqashar sholat itu boleh. Jadi orang yang enggak tahu kebolehan mengqashar sholat, ya gimana dia mengqashar sholat? Misalnya ini ikut-ikutan dia. Orang sholat 2 rakaat, dilihatnya sholatnya kok cuma 2 rakaat? Iya, kan kita lagi musafir. Sementara dia enggak tahu itu kebolehan mengqashar sholat ketika sahabat dia nggak tahu, terus ikut-ikutan dia, itu 2 rakaat saya ikut juga lah 2 rakaat. Nah, hanya sekedar ikut-ikutan yang begini nggak sah. Dia harus tahu dulu bahwa mengqashar sholat itu boleh, baru dia bisa melakukannya. Kalau dia nggak tahu kebolehannya, ya tidak bisa dia mengqashar sholat. Kemudian waniyatul qashri 'indal ihram, harus berniat qashar saat takbiratul ihram. Ini berbeda dengan jamak. Kalau jamak kemarin boleh niat jamaknya itu saat takbiratul ihram atau setelah takbiratul ihram juga boleh. Nah, tapi kalau qashar niatnya harus saat takbiratul ihram. Ya, dia niatkan di dalam hatinya bahwa dia mengqashar salat. Musalli fardhu zuhri qasran. Aku sholat zuhur dengan cara diqashar 2 rakaat karena Allah. Ini kalau qashar saja. Kalau dengan jamak qashar. Usolli fardhu zuhri qasran wa majmu'an bil 'asr. Aku sholat zuhur diqashar dan dijamak dengan asar. 2 rakaat karena Allah. Nah itu dihadirkan dalam hatinya. Saya nggak bisa bahasa Arabnya, nggak penting, nggak harus bahasa Arab. Yang penting keinginan dalam hati. Diniatkan saja dalam hatinya bahwa saya sholat zuhur diqashar dan dijamak, udah selesai. Cukup itu aja. Kadang kan orang nggak berani menjamak mengqashar sholat. Kenapa? Nggak hafal saya bahasa Arabnya, nggak berani dia menjamak mengqashar sholat. Jadi kalau musafir, ya sholatnya sempurna aja. Ya sebenarnya nggak masalah. Cuman kan kalau dia menjamak dan mengqashar kan bisa meringankan, Pak, kan? Nggak mesti harus berhenti terus dia ketika musafir itu kan. Jadi dia bisa menjamak dan mengqashar sholat. Niatkan saja dalam hatinya, nggak perlu pakai bahasa Arab. Keinginan niat itu adalah keinginan dalam hati. Hadirkan keinginan dalam hati. Aku niat sholat zuhur dijamak dan diqashar. Udah selesai. Asar juga begitu. Aku niat sholat asar dijamak dan diqashar. Sudah selesai. Namun saat takbiratul ihram. Kemudian wa antakuna sholatul ba'iyah.
sholatnya harus sholat yang 4. Jadi sholat yang 3 nggak bisa. 3 jadi 1,5 nggak bisa. Yang 2 nggak bisa dikosong jadi 1. Wadawa musafari ila tamamiha, dan masih dia musafir sampai sempurna sholatnya. Wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min sholatihi, dan syarat yang terakhir dia tidak boleh ngikut sama orang yang sholatnya sempurna. Maksudnya kalau dia mau mengqashar sholat, dia jangan bermakmum, jangan jadi makmum dengan imam yang sholatnya sempurna. Jadi dia datang ke sebuah kampung, di situ ada sholat jamaah, ya namanya orang kampung bukan musafir, ya sholatnya sempurna kan, zuhurnya 4 rakaat. Kalau dia mau mengqashar, nggak boleh dia ngikut. Kalau dia ngikut, ya berarti dia harus sholatnya 4 rakaat sempurna, sama seperti imamnya. Walaupun dia masbuk, tinggal 2 rakaat misalnya. Kebetulan ini tinggal 2 rakaat, saya jamaah dan saya qashar, nggak bisa. Tetap kalau dia ngikut sama imam yang sempurna, berarti sholatnya juga harus sempurna. Boleh dia berjamaah, tetapi imamnya harus sama-sama yang mengqashar juga, baru boleh. Nah, kita ini musafir nih, sama-sama yang musafir, ya, kemudian kita jamaah sholatnya dikosong 2 rakaat jadi 2 rakaat, boleh nggak? Ya boleh. Kalau begitu jelas ya Pak. Nah, ada yang ditanyakan? Silakan. Ini bukan yang kemarin yang tentang jam, Ustaz. Kalau pas kan salatnya harus nakal lain ya, 280 km. Sementara jam aktif atau jam terakhir, kebetulan saya pengalaman kemarin ya, diprediksi kalau dari sini ke Sentul atau ke Puncak itu kira-kira maksudnya ada berapa kilometer di situ kan, maksudnya saya khawatir gitu karena kata teman ntar ini macet gitu, hanya saya jamaah sholat itu jamaah waktu itu melaksanakan jamaah gitu. Ternyata kesini juga sampai jam 9, padahal berangkat ke setengah jam 1 gitu dari sana. Apa sah apa enggak itu saya buat khawatir aja gitu, maka di situ waktu itu saya berjamaah. Iya. Jadi jamak dan qashar dengan sebab safar itu sama. Artinya sama-sama harus 2 rakaat 80 km. Ini menurut pendapat yang masyhur. Ada pendapat yang mengatakan kurang dari. Jadi tinggal dilihat aja perjalanan kemarin. Kalau puncaknya puncak di mana, masih di bawah, di atas, atau sudah lewat ke sana kan, itu beda juga kan hitungannya nanti. Nah, jadi dilihat saja kemarin itu sudah sampai atau belum. Kalau belum, berarti diganti itu sholat yang dilakukan. Kalau sudah, ya sudah, berarti itu sudah tepat. Seperti itu. Ya, karena apa? Karena lama itu karena macetnya, makanya buat ikhtiar kita berjamaah aja. Karena macet itu tidak masuk dalam sebab. Cuma itu ada kilometernya ke sana itu belum tahu apa berapa. Ya bisa nanti dicek itu dari mana kita kalau di sini ini, kalau mau ke puncak itu di mana itu ada space kosong gitu Pak. Jadi ya contoh yang sederhana aja. Iya. Katakanlah Jakarta dan Serang ke Merah bisa mencapai 80 kilo. Iya. Nah terus ini Jakarta dan Bandung. Kalau dulu memang ada jalan kaki, pakai kendaraan onta, sekarang kan namanya serba cepat, gitu. Nah, ini apakah termasuk perjalanan Jakarta Bandung ini kita bisa kosong atau tidak? Iya. Jakarta Bandung itu termasuk jauh itu Pak. Iya. Ya. Artinya dengan jarak setelah melewati Omron, kalau kita daerah Karawang itu kan, nah itu dari situ sampai ke sono itu kan jaraknya lebih dari 80 km. Walaupun ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Sekarang sudah ada kereta cepat Jakarta Bandung itu Pak kan? Berapa menit? 45 menit ya?
cuma 45 menit udah nyampe sana. Ya. Ya kalau naik mobil bisa 2 jam setengah. 2 jam setengah atau belum macetnya itu Pak. Ya. Bisa 5 jam juga. Bisa di atas. Jadi cuma 45 menit. Bisa nggak kita menjamak dan mengkosor sholat? Jawabannya bisa. Itu tadi yang kita katakan. Ada sebagian para wali Allah itu diberi kemuliaan, karomah oleh Allah, 1 langkah nyampe. Dari sini ke Bandung selangkah nyampe gitu kan. Itu bisa nggak dia menjamak? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Nah, karena tadi yang dihitung itu bukan waktu perjalanannya, tetapi jarak antara tempat tadi dia dengan tujuannya, itu yang dilihat. Nah, baik, ada lagi yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu ya. Ini ya, misalnya kita perjalanan Jakarta Surabaya pulang sendiri ya. Iya. Sudah jalan bisa, bisa. Tapi ada yang bahwa berhenti sholat, bisa berhenti sholat. Kan ada perbedaan. Iya. Sudah dikasih keringanan, kamu ambil. Iya. Enggak perlu sudah ini. Dia tetap sholat sempurna. Iya. Saya berhenti sholat. Kasih keringanan sama Allah, tidak diambil. Iya. Iya. Tidak diambil apa sebenarnya. Ya. Jadi ini yang kita katakan tadi, mengqashar sholat, menjamak dan mengqashar sholat itu diperbolehkan dengan jarak tempuh minimal berapa tadi? 80 km 2 marhalah. Artinya kalau sudah sampai dia sudah boleh. Cuman kan masalahnya nanti pembahasannya mana yang lebih baik. Saya menjamak, mengqashar, atau saya sholat sempurna. Saya pakai bawa mobil pribadi, kapan mau saya berhenti bisa kan gitu kan? Udah saya sholat sempurna aja gitu kan. Nah, secara kebolehan sudah boleh dia. Mau sempurna, mau tidak, itu terserah dia. Dua-duanya boleh. Cuman para ulama mengatakan kalau sudah 3 marhalah, berarti kan sudah lebih dari 2 marhalah tadi. 2 marhalah tadi minimal, ini 3. Kalau 2 marhalah 80, berarti kalau tambah 1 marhalah tambah 40 berarti Pak, 120. Kalau sudah 120 kilo, ini para ulama mengatakan sebaiknya yang lebih baik itu kita menjamak dan mengqashar sholat. Nah, sebaiknya begitu. Kalau masih 80, nah itu masih, kalau bisa kita sempurna itu lebih baik sempurna. Ya, tapi sudah boleh menjamak dan mengqashar sudah boleh. Tapi kalau sudah 120 tadi, nah itu baru lebih baiknya untuk menjamak dan mengqashar. Seperti itu. Nah, silakan. Oke, pertanyaannya sama sih. Sama ya. Nah, iya, baiknya begitu. Kemudian begitu juga dengan puasa. Kalau puasa para ulama mengatakan dalam musafir bolehkah kita puasa atau tidak puasa, gitu kan? Jawabannya secara kebolehan boleh kita tidak puasa. Tapi mana yang lebih baik? Di sini dilihat menyusahkan atau tidak menyusahkan. Kalau tidak menyusahkan, maka sebaiknya dia puasa. Berbeda tadi dengan perjalanan. Perjalanan udah jauh, tapi tidak menyusahkan. Karena naik pesawat, itu kan nggak menyusahkan. Atau pakai mobil pribadi nggak menyusahkan. Sekalipun tidak menyusahkan, sebaiknya tadi mengqashar kalau sudah lebih dari 3 marhalah atau 120 kilo. Nah, karena itu keringanan. Ya, orang-orang kemudian mengibaratkan begitu Pak. Udah dikasih keringanan kok ditolak gitu kan. Nah, itu ibarat saja ya. Tidak menjadi patokan hukum, tidak ya. Karena ada juga masalah puasa udah diberi keringanan kok gak puasa, udah diberi keringanan gak puasa kok tetap puasa. Itu tidak berlaku di situ ya. Puasa itu kalau tidak menyusahkan sebaiknya tetap puasa. Karena puasa itu kan hitungannya kalau nggak puasa wajib qadha. Tapi kalau sholat kan nggak tadi kan, cuman keringanan dia. Keringanan tetap melakukan sholat, cuman dari yang 4 diringankan menjadi 2. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada